Haddatsana bercerita pada kami Abu Dawud sapa Ishaku benu Ismaila At-Talaqoni, Ishaq bin Ismail At-Talaqoni, Wahanat benu Sari dan Hanat ibnu Sari. Al-makna utawi pengertiannya hadis iku wahidun sama. Jadi walaupun Abu Dawud mendengar dari dua orang ini, Ishaq bin Ismail dan Hanat bin Sari, mungkin lafadznya agak beda, tapi pengertian hadisnya sama saja. Qala berkata sopo Ishaqu Ishaq. Ishaq ini adalah Ishaq bin Ismail At-Talaqoni. Haddatsana bercerita pada kami sopo Abdatu ibnu Sulaiman, Ani bani Abi Arubah an Qatadah an Asroh an Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Jubair, Ani bani Abbas dari Ibnu Abbas. Ini Abdullah bin Abbas. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku sami'a mendengar sopo Nabi rojulan pada seorang laki-laki. Yakulu berkata dia rojul labbaik an subur romah, dari subur romah. Jadi labbaik ini masdarnya adalah talbiyah, ya, talbiyah. Jadi asal kata labba yulabbi talbiyah, seperti kata zakka yuzakki taskiyah. Nah, itu maksudnya adalah ai kaifakola labbaik. Nah, jadi Nabi itu ya terheran-heran, ini kok talbiyahnya beda ini dengan yang lain. Ya. Jadi yang lain haji untuk dirinya sendiri, lah dia mengatakan labbaik an subromah. Jadi kata talbiyah atau labbaik ini artinya adalah ajabtu ijabatan ba'da ijabatin ila ma la nihayata lahu. Jadi aku atau saya mengabulkan panggilan setelah saya juga mengabulkan. Jadi ijabatan ba'da ijabatin. Jadi saya memenuhi panggilan setelah saya memenuhi panggilan sampai yang tidak ada ujungnya. Pokoknya kalau saya dipanggil ya datang terus, nah, gitu. Ya, sekali datang, dua kali datang, tiga kali datang, mau 1000 kali ya datang saja. Itu makna dari talbiyah. Ajabtu ijabatan ba'da ijabatin ila mala nihayata lahu. Kalau menurut Ibnu Abdil Bar, dia mengatakan qala jama'atun min ahlil ilmi. Jadi ada sekelompok dari ahli ilmu mengatakan makna at-talbiyah ijabatu dakwati Ibrahim. Jadi talbiyah itu adalah mengabulkan panggilan Nabi Ibrahim hina adzana
finnasi bil hajj, ketika Nabi Ibrahim memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Ya, waktu Ibrahim selesai bangun Ka'bah itu diperintah memang untuk memberi pengumuman pada manusia. Lah manusianya ya termasuk kita. Jadi kita membaca talbiyah itu dalam rangka memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim ketika memang beliau diperintah untuk memberitahukan kepada manusia kewajiban ibadah haji. An Subramata dari Subromah. Kala bersabda sopo Nabi, man siapakah? Subromatu Subromah. Nah, Subromah itu siapa? Kala berkata rojul itu, akhun, saudara laki-laki li bagi saya, atau koribun, teman dekat atau kerabat juga bisa, atau koribun. Nah, korib itu kan dekat, bisa bermakna teman dekat atau ya kerabat. Ya, ya seperti itulah ya. Li bagiku. Jadi yang benar itu akhun atau korib, nah itu rawinya ragu-ragu. Jadi asyak minar rawi. Jadi yang benar itu akhun atau koribun, itu rawinya yang ragu. Intinya orang lain gitu, selain dia. Kala bersabda sopo Nabi, hajajata apakah sudah haji kamu an-nafsika dari dirimu? Lah, apa kamu sudah pernah haji dari dirimu sendiri? Kala berkata sopo rojul la belum. Ya. Lah memang ini kan terjadi di tahun 10 Hijriah. Nabi ya haji ya baru kali ini kan. Tapi di tahun 9 itu ya sudah ada haji yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib itu. Maka Nabi ya menanyakan ke si rojul itu, loh apa mungkin kamu sudah haji untuk dirimu sendiri, nah, mungkin di tahun 9 kemarin gitu. Nah, ternyata jawabannya belum. Ya, ternyata jawabannya belum. Jadi sebelum Nabi haji tahun 10 Hijriah itu, Nabi perintah Abu Bakar dan Ali untuk haji ke Baitullah. Ya, sekaligus memberitahukan kepada orang-orang bahwa setelah tahun itu, tahun 9 itu, tidak boleh orang haji telanjang dan lain sebagainya itu. Lah husnudzonnya Nabi kan bertanya, apa mungkin ya dia itu sudah haji di tahun 9 itu bareng Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata jawabannya si rojul itu belum. Kala bersabda sopo Nabi, huja hajilah kamu rojul an-nafsika dari dirimu. Ya, kamu haji untuk dirimu sendiri dulu. Tuma kemudian huja hajilah kamu an Subromah dari Subromah. Ini aturan idealnya seperti ini. Jadi orangnya haji dulu, lah setelah itu baru menghajikan orang lain. Wadhahirul hadis, dan dilihat dari sisi dohirnya hadis, annahu la yajuzu liman lam yahuj an nafsihi an yahujja an ghairihi. Kalau
dilihat dari dohirnya hadis, itu ndak boleh orang yang belum haji untuk dirinya sendiri menghajikan orang lain, ya. Sawaun kana mustati'an au ghaira mustatiin, entah yang dihajikan itu mampu atau tidak mampu, nah, tetap tidak boleh. Pokoknya kalau orangnya itu belum haji, maka dia tidak boleh menghajikan siapapun. Nah, dia harus haji untuk dirinya sendiri. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil hadzal rajula alladzi sami'ahu yulabi an subromata. Karena Nabi juga tidak istilahnya merinci tentang si rajul itu, rajul yang didengar oleh Nabi membaca talbiyah untuk subromah itu. Wahwa yanzilu manzilatal umum. Nah, kalau dilihat dari dohirnya hadis ini, berarti ini juga berlaku secara umum. Ya, secara umum. Wa ila dalika dhahaba as-Syafi'i. Ya, ini madhabnya Imam Syafi'i juga seperti ini. Ya, tuh. Waqala dan berkata sopo As-Sauri, innahu yujzi'u hadjuman lam yahud an nafsihi malam yata doyak alaihi. Tapi kalau menurut As-Sauri ini Sofyan As-Sauri, dia berpendapat bahwa sah apabila ada orang yang belum haji terus menghajikan orang lain selama dia tidak keberatan. Nah, selama tidak keberatan. Ini kalau diambil kesimpulannya, misalnya ada orang yang belum ngerti tentang hadis ini, terus belum haji, kemudian bapaknya meninggal, terus berhubung dia belum ngerti tentang hadis ini, udah tahun ini aku haji untuk bapakku dululah, bapak yang sudah terlanjur meninggal lah, aku kan masih muda, insya Allah tahun depan ya masih nututi, ya, gitu kan. Nanti baru tahun depan untuk aku sendiri, ya. Misalnya ada kasus seperti itu misalkan, ya, karena dia belum tahu hadis ini, ya tetap hajinya itu ya tetap sah-sah saja. Bukan kok yang haji untuk bapaknya itu batal, itu ya tidak. Itu. Ya, karena ya tidak tahu aturan atau belum tahu aturan itu. Nah, idealnya ya seperti hadis ini, ya. Idealnya berhubung orang banyak, kadang yang ngajinya kurang, wis aku ora kaji sik ora apa-apa, yang penting aku ngajakne bapakku utawa ibuku. Itu umpama terjadi seperti itu betul, ya hajinya dia untuk bapak ibunya itu ya tetap sah, gitu kan, tetap sah. Itu bukan kok batal haji ini ora sah, ora diterima, ya ndak seserem itulah.